dimanapun saja kita berada, kematian itu pasti akan kita dapati. Ya, intinya tidak ada tempat untuk sembunyi dari kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala, di sini disebutkan Allah berfirman, Ainama takunu yudrikumul mautu. Di mana saja kamu berada, maka kematian itu akan mendapatimu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, meskipun kamu di tempat benteng yang kokoh. Jadi kematian itu akan mengejar kita, Pak. Meskipun kita di Mako Brimob, markas besar komando Brimob umpamane, di benteng yang kuat, fi burujim musayyadah, tetap kematian itu akan mengejar kita. Makanya di dalam ayat yang lain disebutkan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal, maka tidak bisa disegerakan, tidak bisa ditunda. Kalau sudah waktunya saat itu, ya saat itu. Jadi ajal ini adalah sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah. Nah, kalau ajal ini tidak dirahasiakan, contohnya umpamanya Pak Lolo meninggal tanggal 20 Agustus 2001 umpamane wis kelewat. Ya. 20 Agustus jam 10 pagi. Ngono kok Pak Lolo sik suweh tanggal 20 Agustus. Ya, sapa kang lebar gak masalah. Wong sudah diberitahu. Nah, pada tanggal 19 sik gak tobat. Nah, sik sedina kas. Nah, saat tanggal 20 ya, karena jam 10, ini jam 9 lebih 50 kurang 10 menit nang masjid, tengok-tengok lu pikap kene, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tobat ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Allah, Allah, Allah. Saat pas jam 10 la ilaha illallah meninggal, swarga. Ya, karena apa? Diberitahu dulu. Ini ndak. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pernah saya ceritakan, malaikat Israel itu pernah dibikin pusing oleh pemuda pada zaman Nabi Sulaiman. Saat itu yang namanya pemuda ini datang kepada Nabi Sulaiman. Lalu malaikat Israel juga datang ke situ. Nah, malaikat Israel itu melihat terus kepada pemuda itu, sampai pemuda itu heran, takut. Akhirnya malaikat Israel ini pamit kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, saya keluar dulu. Si pemuda ini tanya, wahai Nabi Allah, siapa gerangan orang itu? Oh, kamu nggak tahu tak? Iya, itulah malaikat Israel yang menghabiskan dari kenikmatan-kenikmatan seseorang. Tambah takut, Pak. Ya. Nah, lalu si pemuda ini ingin atau meminta sesuatu kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kerajaannya di Palestina, Pak. Lalu pemuda ini bertanya atau mengatakan kepada
Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, Nabi Sulaiman, engkau diberi kemampuan oleh Allah bisa menundukkan angin, bisa menundukkan jin. Tolong saat ini saya itu kepingin ke Mesir, ya, kepingin ke Mesir, terbangkanlah saya ke Mesir. Nah, malaikat Israel tadi itu sempat terheran-heran karena pemuda ini kok masih di Palestina, padahal menurut catatannya 5 menit lagi meninggal di Mesir. Jadi bingung malaikat ini apa? Pemuda itu sih di Palestina, 5 menit mana itu mati di Mesir. Akhirnya bingung-bingung malaikat itu keluar bundelek kopi di sini, ya. Nah, akhirnya Nabi Sulaiman dimintai begitu, dikabulkan, diterbangkan ke Mesir. Lalu malaikat Israel itu ke situ lagi. Dilihat sudah tidak ada pemuda ini. Ya. Wahai Nabi Allah, di mana pemuda tadi itu? Ada apa? Wahai malaikat Israel. Hari ini kurang 2 menit dia itu meninggal. Terima kasih. Dan meninggalnya bukan di sini, tapi meninggalnya di Mesir. Ya. Akhirnya Nabi Sulaiman menceritakan tentang keinginan pemuda ini. Walhasil yang namanya malaikat Israel, oh benar. Kalau gitu saya cabut dia di Mesir. Ya pas, Pak. Dicabut jam saat itu tempatnya di situ. Oleh karena itu dimanapun saja kita berada, kematian itu pasti akan menguntit kita, akan kita dapati. Intinya tidak ada tempat untuk sembunyi dari kematian. Dimanapun berada, ya, tempatnya tidak bisa kita sembunyi dari kematian. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang belum kasih keturunan, mudah-mudahan keturunan yang soleh solehah. Yang kasih jodoh, mudah-mudahan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit. Dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.